Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kita. Sore ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di dalam majlis ilmu untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sudah menjadi kegiatan rutin kita di sini. Kita akan meneruskan pelajaran kita di dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sore ini kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin ini pada bab nomor 85. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kitab Riyadhus Shalihin atau terjemahnya, silakan dibuka bab 85. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab ini yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu istihbabi bayanil kalam wa idahihi lil mukhatab wa takririhi liyafhama idza lam yafham illa bidzalik. Bab dianjurkan untuk memperjelas pembicaraan. Bab dianjurkan untuk berbicara dengan perkataan yang jelas dan mengulanginya apabila yang mendengarkan tidak paham. Pada bab ini ya, bab berapa yang itu berarti? Mungkin 489 tak? Bab 89 coba. Biasanya ada perbedaan nomor dikit. Bab nomor 89. Ya. Pada bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim thalathan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara maka beliau mengulanginya 3 kali sampai dipahami oleh yang mendengarkan. Apabila mengucapkan salam kepada
sekelompok orang, maka beliau mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Pada hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu, rawahu Abu Dawud. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkataan yang faslan, perkataan yang jelas, bisa dipahami oleh setiap orang yang mendengarkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini atau di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan hadis-hadis dari Nabi SAW yang mengajari kita tentang adab berbicara, yang mengajari kita tentang apa? Adab berbicara, bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain, tujuannya apa? Agar orang yang mendengarkan ucapan kita paham. Kan begitu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau berbicara kepada orang lain tujuannya apa? Agar yang mendengarkan atau yang kita ajak bicara itu paham. Kan begitu? Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi SAW ketika beliau berbicara, maka beliau menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang jelas, mudah dipahami. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan yang mendengarkan atau yang diajak bicara. Itu yang pertama. Sehingga beliau tidak berbicara dengan orang dengan menggunakan kata-kata apa? Yang susah untuk dipahami. Ada sebagian orang supaya dianggap pandai, supaya dianggap pinter, orang berpendidikan, padahal yang tidak bicara adalah orang-orang yang awam. Bahkan sebagian mungkin nggak sampai atau nggak pernah sekolah sampai ke tingkat SMA bahkan SMP. Tapi ngomongnya bahasanya bahasa orang kampus. Ini Bapak Ibu, perkara ini tidak memenuhi ekspektasi kita. Bingung orang. Pusing dia. Apa Bapak ini ngomongnya ekspektasi? Ekspektasi itu apa ya? Apa es krim itu ya? Ini loh Bu, Pak. Jadi kita itu visi kita ke depan itu begini. Visi itu apa? Kadang ada Bapak Ibu orang-orang yang begitu ngomongnya itu. Nggak pandai menempatkan apa dirinya ketika berbicara gitu. Nah, oleh karena itu di antara adab kita berbicara, pilihan kata-kata kita itu harus sesuai dengan apa? Tingkat kemampuan dari orang yang kita ajak bicara. Di dalam majelis saya ini, sebenarnya majelis saya ini tidak untuk anak-anak ya. Kebetulan banyak anak-anak ini. Ini dianggap sebagai latihan aja ya, kalian latihan aja di sini. Ya. Tapi memang untuk apa? Orang tua. Sebenarnya untuk orang tua.
tapi anak-anak untuk latihan tak apa. Oleh karena itu, kalau saya berbicara di luar lingkungan sekolah, saya berupaya untuk memilih kata-kata yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Berupaya menjauhkan dari kata-kata yang sifatnya hanya dipahami oleh orang-orang akademik, orang-orang sekolahan. Kalaupun nggak bisa, saya berusaha menjelaskan apa maksudnya. Harus begitu. Kita harus memilih kata-kata yang mudah dipahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara adab berbicara itu, ketika kita berbicara dengan orang lain, itu hendaknya cara berbicaranya itu antara kata satu dengan kata yang lain itu jelas gitu. Faslan. Di istilah dari dalam hadis Aisyah itu, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan. Yaitu jelas bedanya antara kata satu dengan kata yang lain. Tidak terlalu cepat-cepat. Ada orang, Bapak Ibu, kalau ngomong itu kecepatan. Sini dah, apa ya? Dari mana kamu dah? Yang dengarkan itu sampai pusing dia. Untuk memahami saja sudah pusing, apalagi mau mencari solusi, mau mencari inti permasalahan dari pembicaraan tadi. Mendengarkannya sudah pusing gitu. Nah, oleh karena itu yang kedua, ketika kita berbicara, maka upayakan antara kata satu dengan kata yang lain itu jelas bedanya. Faslan. Karena memang tujuan kita berbicara dengan orang lain itu agar perkataan kita dipahami. Perkataan kita dipahami. Kemudian yang ketiga, apabila yang kita ajak bicara itu masih juga belum paham, padahal perkataan kita sudah jelas, bahasanya sederhana, kemudian perkataannya pun pelan-pelan, tapi juga masih belum paham, ada juga orang seperti itu, maka kita ulang. Dan Nabi punya kebiasaan seperti itu. Kalau yang diajak bicara belum paham, maka beliau ulangi sampai 3 kali. Seperti ketika beliau mengucapkan salam. Apa kata Anas? Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim 3. Nabi itu apabila menemui sekelompok orang, satu kaum, kemudian beliau mengucapkan salam, maka beliau salam sebanyak 3 kali. Bukan berarti setiap kali mengucapkan salam 3 kali. Ada juga itu sebagian yang seperti itu, bahkan sebagian ustadz begitu. Jadi kayak melazimi harus 3 kali. Mungkin juga berdasarkan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadu semangat. Karena gitu loh. Ulangi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sampai 3 kali.
Apakah harus seperti itu setiap kali kita mengucapkan salam? Tidak. Karena banyak dalam kesempatan yang lain Nabi SAW mencukupkan sekali saja dalam mengucapkan salam. Sehingga hadis ini kita pahami bahwa yang dimaksud Nabi itu mengucapkan salam sebanyak 3 kali apabila yang mendengarkan salam tersebut tidak mendengar atau tidak menjawabnya. Seperti dalam majlis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perlu diulangi. Atau masih ada yang ribut, nggak mau dengar. Atau semisal kita berkunjung ke rumah tetangga kita, atau saudara kita, atau sahabat kita. Kita ketok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ulangi yang kedua. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Kita ulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata masih di belakang. Bagaimana kalau seandainya setelah 3 kali tak juga dijawab, maka kita balik. Jangan malah digedor pintunya. Ya, itu adab Bapak Ibu kalau kita bertamu. Atau malah dongkol kita. Sombong ini orang. Ada dia ini di dalam nih, tapi tak mau jawab dia. Ya, itu kan sudah terserah urusan yang punya rumah. Apalagi kita misalnya tidak punya janji, tak ada janji, datang begitu saja. Maka kita nggak boleh kesal itu. Karena jatah kita minta izin untuk bertamu itu ya 3 kali salam. Begitu tidak dijawab dengan alasan apapun, maka kita harus kembali. Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang permasalahan ini. Bagaimana kalau seandainya dihubungkan dengan HP? Ini HP. Kalau pintu orang kita ketok, mungkin kadang kita masih bisa balik gitu. Tapi kalau HP itu kadang ada orang itu kalau ngebel itu kayak maksa gitu. Dalam waktu yang bersamaan nggak diangkat itu mau kita dibel 10 kali itu. Tat, kering 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 kering. Selang semenit kering 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 kering. Selang semenit kering 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 sampai 10 kali itu. Kita lihat miss call 10 kali gitu. Maka di sini Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kepada kita kalau HP itu memang ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama boleh jadi memang orang itu nggak mau ngangkat. Maka yang seperti ini jatah kita memang cuma kalaupun miss call itu 3 kali aja. Ketika nggak boleh lagi. Kemungkinan kedua memang HP-nya itu nggak terbawa sama dia. Maka masih dibolehkan yang seperti ini. Akan tapi kita susah untuk memastikan kemungkinan yang pertama yang ada pada dia. Nggak mau jawab atau HP itu memang nggak dibawa. Oleh karena itu sebagai adab di dalam kita mengajak bicara orang, maka ketika kita menghubungi seseorang melalui HP, maka cukupkan 3 kali 3 kali miss call. Miss call itu 3 kali menderingkan HP. Kalau 3 kali sudah nggak dijawab, sudah, jangan dipaksa. Cukup dengan mengirim SMS atau chat.
Kalau misalnya di WA dan sebagainya, udah selesai. Jangan dipaksa. Di chat cukup 3 kali juga. Kalau habis 3 kali nggak sudah itu. Jangan pula kemudian ada suudzon di hati kita. Ini orang sudah dibaca chatnya pun tak ada jawabnya. Sombong banget. Tak perlu. Untuk apa? Sudah. Adabnya yang begitu. Tidak usah berprasangka buruk sama orang. Nah ini juga sebagai adab. Karena saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Jadi ada sebagian dari kita itu modelnya menghubungi kita itu seperti itu. Kayak maksa. Begitu dilihat miss call-nya bahkan sampai 20 kali. Apa-apa. Setelah di telepon balik. Ada apa? Ada emergency. Ada genting kahana. Nggak ada tat. Mau ya Allah masalah sepele banget. Ya nggak perlu saya ungkapkan di sini. Sepele banget. Sampai miss call 20 kali gitu. Saya pikir mungkin istrinya mau operasi atau ada kecelakaan atau apa. Ternyata enggak gitu. Kalau seandainya itu sesuatu yang emergency, misalnya ada kecelakaan, ada yang perlu ditolong dengan cepat, nggak ada masalah. 100 kali miss call pun nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang penting, yang genting, yang mendesak, maka jangan Bapak Ibu. Cukup 3 kali, tinggalkan. Nah ini diantara apa? Adab-adab ketika kita berbicara dengan orang lain. Itu ada 3 itu. Yang pertama, kita berbicara sesuai dengan bahasa mereka, tingkat pendidikan mereka, kebiasaan mereka, latar belakang mereka. Sehingga mereka mudah memahami perkataan kita. Kemudian yang kedua, hendaknya cara berbicara kita itu pelan-pelan. Ada jeda antara satu kata dengan kata yang lain. Kemudian yang ketiga, apabila yang mendengarkan belum paham, apabila disampaikan sekali maka diulang sampai 3 kali. Ini adab yang diajarkan Nabi yang mulia kepada kita. Subhanallah. Beliau mengajarkan kepada kita semua hal, termasuk cara berbicara dengan orang lain. Diajari. Kalau kita nggak bisa begitu, bagaimana Tat? Ya belajar. Ya kita belajar untuk berbicara seperti itu, karena itu yang diajarkan Nabi kita. Bab selanjutnya itu bab isgha'il jalis li hadithi jalisihi alladhi laysa biharam. Bab memperhatikan perkataan teman duduk. Jadi itu teman duduk kita. Pada bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala hanya menukilkan satu hadis, yaitu dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku pada saat haji wada. Bapak Ibu, Nabi itu hanya sekali saja melakukan haji. Karena gagal terus, dan baru di akhir hayat beliau baru beliau bisa menunaikan haji.
Makanya disebut dengan haji wada. Wada itu artinya adalah perpisahan. Karena setelah itu beliau wafat. Apa yang dikatakan oleh beliau kepada Jarir? Beliau memerintahkan Jarir untuk mendiamkan kaum muslimin yang ada di sekitar beliau, karena beliau mau berbicara. Istansitin nas, wahai Jarir, tolong diamkan orang-orang, saya mau bicara. Lalu beliau memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang ada di sekitar beliau. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian sesudah aku meninggal balik menuju kekafiran. Kalian saling membunuh satu sama lain, saling berperang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan kepada kita adab di dalam berbicara dengan orang lain, maka pada bab berikutnya beliau menjelaskan kepada kita tentang adab mendengarkan pembicaraan orang lain. Nah, gitu. Ya, adab mendengarkan apa? Pembicaraan orang lain. Jadi apabila kita sedang duduk berdua, bertiga, atau seperti ini, mendengarkan pengajian, maka di antara adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita duduk mendengarkan dengan baik-baik. Makanya Nabi memerintahkan kepada Jarir untuk mendiamkan kaum muslimin agar tidak berbicara pada saat beliau berbicara. Sama seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan nasihat, apalagi kita sedang belajar membaca kitab para ulama, maka hendaknya memperhatikan dengan baik-baik. Dan ini merupakan adab yang mulia. Tidak hanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau, akan tapi juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam surah Luqman? Di dalam surah Luqman ayat 18. Dalam surah Luqman ayat 18. Apa kata Allah? Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini merupakan nasihat dari Luqman Al-Hakim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antara nasihatnya adalah wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan pipi kamu dari orang lain. Maksudnya gimana, Tat? Para ulama menjelaskan sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah la tu'rid bi wajhika 'anil nas idza kallamtahum aw kallamuka ihtiqaran minka lahum wastikbaran 'alaihim. Ketika kamu berbicara dengan orang lain, maka janganlah kamu memalingkan wajahmu ke arah lain. Baik kamu yang berbicara atau mereka yang berbicara.
Jadi di antara adab ketika kita berada di suatu majelis duduk-duduk, entah itu 2 orang, 3 orang, atau lebih dari itu seperti ini banyak orang, maka adab bagi orang yang sedang mendengarkan orang lain berbicara itu diam dan menghadapkan wajahnya atau menghadapkan dirinya kepada orang yang sedang berbicara tersebut. Misalnya 2 orang nih, ini sedang bicara. Fulan, ini hari ini kita mau kemana ya? Malah kita noleh ke sana. Atau yang sering terjadi sekarang apa? Ini penyakit memang, HP. Kok awalnya sudah menggebu-gebu bicara, yuk kita begini buat perencanaan. HP pula yang dengerin. Saya sering kesal itu. Terutama waktu rapat. Udah lagi rapat enak-enak, ada 1-2 yang main HP. Itu kesal saya. Ini penyakit HP itu. Ini termasuk bagian dari ihtiqaran, meremehkan orang. Nah ini Bapak Ibu perhatikan. Allah yang mengajarkan kepada kita dalam surah Luqman, wala tusair khaddaka linnas, itu maknanya itu. Bukan makna secara zahirnya, janganlah kamu memalingkan pipi kamu dari orang, bukan sependek itu pemahamannya. Maksudnya itu adalah jangan kamu sampai meremehkan orang lain ketika dia berbicara. Dan di antara bentuk meremehkan orang lain pada saat dia berbicara adalah tidak perhatian. Bicara sendiri, menghadapkan wajah ke arah lain, sibuk dengan sesuatu yang lain. Walaupun mungkin dia tidak bermaksud untuk meremehkan, akan tapi sikap itu sendiri itu menunjukkan ihtiqaran, sikap meremehkan. Maka oleh karena itu, mari kita biasakan ketika kita berbicara dengan orang lain, baik itu berdua, bertiga, berempat dan seterusnya, biasakan untuk memperhatikan orang lain ketika dia berbicara. Hadapkan wajah kita ke dia, ya. Didengarkan dengan baik-baik. Dan jangan terbiasa menyela, bukan mencela, menyela pembicaraan orang lain. Orang lain belum selesai bicara, udah disaut. Kawannya berbicara 1, dia 2 kali. Kawannya berbicara 2 kata, dia harus 4 kata. Kawannya berbicara 4 kata, dia harus 16 kata. Begitu. Pokoknya maunya menang dia. Apa ada tadi? Ada aja orang kayak gitu. Gak mau orang lain itu menguasai pembicaraan. Pokoknya kalau ada majelis, ada duduk-duduk, nongkrong, ngobrol bareng, dia harus jadi yang pusat perhatian. Ini juga adab, bagian dari adab. Jangan terbiasa menyela pembicaraan orang lain, tapi dengarkan. Setelah dia selesai, baru kita gantian berbicara. Begitulah adab mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala tusair khaddaka linnas, itu maknanya seperti itu. Wala tamshi fil ardi maraha,
Dan jangan kalian itu berjalan di muka bumi itu marahan. Apa maknanya? Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan wala tamshi fil ardi marhan yaitu jadala mutakabbiran jabbaran anidan la taf'al dzalik yabghudukallah. Walihada qala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu itu kalau jalan tuh jalan yang penuh dengan kesombongan, congkak, merasa tinggi dibandingkan orang lain. Karena itu semua akan mendatangkan murka Allah. Maka Allah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi congkak, membanggakan dirinya dibandingkan orang lain. Ada orang seperti itu cara dia berjalan tuh kayak gitu. Jadi berjalannya itu tidak alami itu. Jadi dibuat petenteng-petenteng. Pokoknya biar orang itu segen itu. Dadanya yang tidak busung dibusung-busungkan itu. Jalannya yang tidak kayak harimau lapar dibuat kayak harimau lapar gitu kan itu. Pokoknya wah lah kayak gitu. Nanti kalau ada orang yang nggak mau menghormati dia, disenggol itu sama baunya. Gitu. Wah, pokoknya top pokoknya. Nah ini congkaknya sebetulnya. Nggak boleh. Tapi hendaknya kita berjalan alami saja sesuai dengan apa? Penciptaan kita. Ya sudah normal aja lah. Ya normal-normal saja, nggak usah terlalu digaya-gaya membusungkan dada dan seterusnya. Makanya di ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Waqsid fi masyika. Tengah-tengahlah kalian ketika berjalan itu. Gaya jalannya itu tengah-tengah. Maksudnya apa? Imshi masyan muqtasidan laisa bil bati wala bis sari' bal adlan wastan baina. Berjalanlah kalian itu tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu cepat. Kalau berjalan itu ya jangan lembek-lembek kayak orang malas gitu. Atau terlalu cepat kayak orang dikejar apa gitu. Ya. Tapi sudah sesuai dengan langkah atau panjang kaki kita. Tentu orang yang tinggi tentu dia akan lebih cepat daripada orang yang kakinya pendek itu. Normal aja. Tidak usah dibuat gaya-gaya kita berjalan. Kecuali dalam kondisi perang, ya itu lain. Nah ada sahabat Nabi ini kalau ini pasukan berjalannya Nabi itu Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ini sangat terkenal nih sahabat nih. Dia ahli pedang ya. Jadi beliau punya kebiasaan kalau sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan kufar itu beliau langsung mengikat kepala beliau dengan kain merah. Lalu berjalan dengan sombong di hadapan pasukan kufar. Oh, congkak gini. Nantang gitu loh. Maka apa kata Nabi itu sebenarnya itu gaya jalannya orang yang sombong tapi boleh dalam peperangan itu. Nah, masa bapak ibu mau perang sama tetangga gitu kan? Jalan harus di petenteng gitu. Memang mau perang gitu.
Nah ini adab, ya adab yang masya Allah luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Luqman ini. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Nah kalau berbicara juga begitu. Ughdud, tengah-tengah, jangan terlalu kenceng kalau bicara melebihi batas yang nggak perlu. Wong misalnya kita bicara cuma jarak semeter, ya, masa ngomongnya harus kayak mikrofon speaker toa itu kan? Ini berlebihan juga kayak gitu. Woi, ngapain kamu kemana kemarin? Tak perlu. Kecuali kalau lawan bicaranya jauh di sana. Nah, yang kebetulan kita nggak ada HP, perlu diteriakin. Nah, itu berarti apa? Memang dibutuhkan untuk kita berteriak. Tapi kalau kita nggak butuh mengangkat bicara, meninggikan suara, maka jangan. Ya sudah pelan aja, normal aja bicara itu. Waghdud min sautik. Karena apa? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Kok mengapa sih kok kasihan banget keledai ini kok jadi apa ya? Jadi permisalan buruk. Begitu pula orang yang punya ilmu nggak mau ngamalin juga dia apa? Dipermisalkan dengan keledai. Kamatalil himar yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Itu orang-orang yang punya ilmu tapi nggak mau ngamalkan. Ya sudah, kita nggak usah mengurus Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan urusan Allah. Mau Allah itu apa? Menjadikan keledai sebagai permisalan buruk atau enggak kan bukan urusan kita itu. Dan bukan berarti keledai itu haram untuk kita manfaatkan, boleh. Keledai itu haramnya ada nggak boleh kita makan. Tapi kalau kita jadikan untuk tunggangan atau menarik beban, ya boleh. Karena apa? Ada juga sebuah hadis yang sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza sami'tum siyahadika fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadu billahi minasyaitan. Fa innaha ra'at syaitanan." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu mendengarkan siyahadika, mendengarkan kokok ayam. Ayam berkokok, kukuruyuk gitu. Kukuruyuk. Apa adabnya? Nabi memerintahkan fas'alullaha min fadli. Maka mohon kebaikan kepada Allah. Misalnya, ya Allah berkailah kami, ya Allah selamatkanlah kami, sehatkan kami, dan sebagainya. Allahumma inni as'aluka min fadlik, dan seterusnya. Boleh pakai doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, atau doa dengan bahasa kita. Ketika mendengarkan apa? Ayam berkokok. Dalam hadis yang lain disebutkan lailan, ada tambahan lailan pada malam hari. Maka ini lebih pas. Nah, biasanya ayam berkokok itu seringnya apa? Menjelang apa? Subuh. Pada saat kita mau tidur. Itu pula. Biasanya memang kalau waktu-waktu yang mustajab itu memang pas kita itu lengah itu. Ayam berkokok di malam hari biasanya menjelang subuh. Dikabarkan oleh Nabi, dia berkokok karena melihat malaikat. Ya begitu kita imani saja.
Dan itulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Maka ketika ada ayam berkokok, jangan kita malah marah. Ayam, wah ribut aja. Nah. Ini aneh nih. Berarti dia nggak ngerti. Justru itu membangunkan kita untuk berdoa. Justru seharusnya ketika kita mendengar kokok ayam menjelang subuh itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau kamu mendengar ringkikan himar, maka bertawudlah, mohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan. Karena dia melihat syaitan. Karena dia melihat apa? Syaitan. Dalam lafaz yang lain, wa nibahal kilab, atau gonggongan anjing. Ini diantara apa? Adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam apa? Kita berbicara kepada orang lain dan mendengarkan pembicaraan orang lain. Selanjutnya bab al-wa'dhi wal-iqtisadi fihi. Bab nasihat dan bersikap tengah-tengah dalam memberikan nasihat. Pada bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 125. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajalah manusia untuk apa? Untuk berjalan di jalan Allah, di jalan Rabb kamu, yaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Kemudian setelah itu beliau menukilkan sebuah hadis dari Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah qala kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamis marrah. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadadtu annaka dzakartana kulla yawm. Faqala amma innahu yamna'uni min dhalika anna akrahu an amil lakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah. Kama kana Rasulullah SAW yatakhawwaluna biha mukhafatas samah alaina. Jadi Abu Wa'il Syaqiq ini salah seorang murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang punya ilmu yang banyak dibandingkan sahabat yang lain. Beliau termasuk fakihnya sahabat, ahli fikihnya sahabat. Ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu adalah ahli fikihnya para sahabat, ulamanya sahabat. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu punya kebiasaan memberikan nasihat kepada masyarakat yang punya majelis ilmu seperti ini, itu seminggu sekali. Cuma seminggu sekali, tidak setiap hari. Yaitu setiap hari Kamis. Lalu ada salah satu muridnya mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana kalau Anda itu memberikan pelajaran kepada kami, nasihat kepada kami setiap hari?
Jadi murid-muridnya maunya setiap hari. Maka apa kata beliau? Enggak. Aku takut kalau setiap hari kamu belajar sama saya, nanti kalian bosan. Makanya Nabi pun begitu. Nabi itu tidak setiap hari mengajari ke kami, artinya sama orangnya. Tidak. Mukhafatas sama harina. Karena Nabi takut kalau kami itu bosan. Bayangkan Bapak Ibu, sahabat aja kadang bisa bosan untuk mendapatkan nasihat. Dan apalagi kita, kalau kita mungkin sering bosannya daripada enggaknya itu. Nah, oleh karena itu, di dalam kita memberikan nasihat, saran, petua, ilmu kepada orang lain, dimulai dari keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, keluarga dekat kita, tetangga kita. Maka jangan terlalu sering-sering juga. Karena itu akan bisa menimbulkan kebosanan. Sebagaimana misalnya kita menegur istri kita pada satu permasalahan. Setiap hari kita ingati itu terus, lama-lama jengkel itu istri kita. Bukan malah mendengarkan, lama-lama mungkin kita dipukul sama sendok itu. Sama seorang istri ketika setiap hari dia menasihati suaminya dengan permasalahan itu. Itu jengkel juga itu suaminya itu. Nah, jadi kita harus ada jeda. Ada saat-saatnya kita nggak ungkit masalah itu. Supaya tidak bosan. Bukan berarti kemudian tidak sama sekali, enggak. Gitu. Jadi tengah-tengah. Hari ini kasih nasihat, besok kasih nasihat. Ketika belum berubah, ya tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Ya udah, pura-pura lupa dulu. Selang 3 hari diingatin lagi, gitu. Itu, biar nggak bosan. Makanya saya kesini sebulan sekali itu pas kali itu. Kalau setiap hari antum bosan juga itu sama saya itu. Tapi kalau sebulan sekali kan, masya Allah, ini udah rindu sama sana sini, kan gitu, enak. Sama itu memang lumrah, normal. Kayak dalam kehidupan suami istri. Kalau tiap hari ketemu gimana? Ya biasa-biasa aja biasanya. Kadang nggak tahu istrinya ada atau enggak di rumah. Lewat aja. Nggak tahu itu suaminya ada atau enggak, lewat aja. Karena udah kadang terbiasa. Coba sekali misalnya suaminya pergi sebulan, itu rindunya minta ampun tuh. Seminggu setelah ditinggal pergi suaminya untuk suatu urusan kerja misalnya, minggu kedua sudah mulailah berpuisi. Macem-macem lah itu isi chatnya itu kan. Terasa itu normal itu loh, normal. Makanya begitu pula dalam masalah nasihat. Jangan setiap hari itu terus yang dibicarakan itu. Itu bisa membuat bosan memang. Nah, tapi coba cari pembicaraan yang lain. Masalah-masalah yang lain. Atau ada hari-hari yang nggak pernah berbicara tentang masalah nasihatnya. Sudah ketawa aja pokoknya. Udah ketawa main sehari 2 hari.
Dan nggak ada nyinggung masalah benar salah itu. Tidak masalah. Memang harus begitu. Jadi kita hidup itu jangan kayak robot gitu. Giginya gigi satu terus nih, ya putus nanti. Nah. Ya kadang gigi satu, kadang gigi dua. Nah. Ya kalau pas tanjakan ya gigi satu dua. Nah. Pas lagi jalan datar ya gigi 3, 4. Ya, harus disesuaikan itu. Begitu kita menjalin kehidupan. Jangan kaku. Tapi tengah-tengah, ya, tidak meremehkan dan juga tidak berlebihan. Dan itu diamalkan oleh para sahabat Nabi termasuk dalam masalah mau'idhah tadi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu punya kebiasaan ya ini kajian umum ya kayak kalau kita itu pengajian umum. Seminggu sekali aja tiap hari Kamis. Dan beliau mencontoh dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Masalah cara memberikan nasihat. Dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itulah 3 cara di dalam kita memberikan nasihat kepada orang lain. Yang pertama dengan hikmah. Apa maksud hikmah? Para ulama menyebutkan hikmah itu adalah badlu asya' fi mawadhi'iha. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita memberikan nasihat kepada siapapun, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sahabat, itu harus tahu tempatnya. Maksudnya apa? Tahu waktunya yang tepat, tempat yang tepat, latar belakangnya apa masalah itu. Harus tahu kita. Suatu masalah bagi satu orang dengan orang lain, walaupun masalahnya sama, belum tentu penyelesaiannya sama. Bisa berbeda. Makanya kita tidak boleh suudzon, berprasangka buruk pada orang. Misal ada sahabat kita biasanya apa? Rajin ke masjid, tiba-tiba hilang gitu. Gak pernah lagi masjid. Wih, udah fasik dia. Udah melenceng ini orang ini. Dari mana Anda bisa mengatakan dia itu fasik atau melenceng atau sesat? Loh, Anda belum pernah ketemu dia, belum pernah ngobrol, apa masalahnya? Kita itu Bapak Ibu sering seperti itu, tergesa-gesa di dalam menilai orang. Ada tetangga kita lewat, nunduk aja, disapa assalamualaikum, tetep aja nggak noleh, nggak jawab. Sombong banget nih orang itu. Langsung kita apa? Menilai gitu. Padahal boleh jadi dia memang nggak dengar kita. Saking sedihnya, ada masalah yang luar biasa beratnya, seperti orang apa? Mungkin kita ada pernah ngalami kayak gitu. Saking sedihnya, kayak nggak ada siapa-apa di sekitarnya, nggak dengar memang. Boleh jadi dia dalam kondisi seperti itu. Ketika jalan tuh kayak robot memang, nggak dengar apa-apa. Cuma setelah jauh baru dia, tadi siapa yang salam pada saya gitu. Ada yang kayak gitu, ada itu. Makanya kita tidak boleh berprasangka buruk. Ketika melihat saudara kita, tetangga kita seperti itu, misalnya nggak dengar, maka sebaiknya langsung apa? Kita samperin, kita tanya, kita kejar, kita pegang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, ada apa? Kok tadi kayak nggak dengar? Nah, itu lebih enak gitu. Lebih parahnya lagi, kadang yang seperti itu di zaman sekarang diangkat di medsos. Dicurhatnya bukan ke orang itu, tapi malah apa? Diangkat itu si fulan tuh sudah begini, begitu, begono gitu. La ilaha illallah. Ini tidak hikmah namanya. Tidak hikmah. Atau dalam bahasa kita hikmah itu bijaksana. Dan itu penting, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bertetangga, di tempat kerja, atau dimanapun dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Hikmah itu penting. Betapa banyak permusuhan, perselisihan yang berlarut karena apa? Tidak bijak dalam bersikap. Tidak ada hikmah sama sekali. Tidak mau tahu kesulitan orang, tidak mau tahu perasaan orang, tidak mau tahu mengapa orang itu bersikap begini begitu. Pokoknya langsung dinilai, dicap. Banyak umumnya di antara kita seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ini sikap buruk. Makanya hikmah itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian di dalam beri nasihat itu selain dengan hikmah harus apa? Al-mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang hasan. Ya. Dengan nasihat yang baik. Apa standar dari mau'idhah hasanah? Standarnya yang pertama adalah berdasarkan dalil. Ya. Mau'idhah, nasihat itu dianggap dinilai hasanah, baik. Yang pertama apabila berdasarkan dalil. Dan dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan dalil itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian mau'idhah itu dianggap hasanah. Ya. Nasihat itu dianggap baik. Yang kedua, disampaikan dengan uslub, dengan cara yang baik pula. Tidak hanya berdalil. Ada orang berdalil pandai tapi nyampaikannya kasar. Itu ya nggak bagus gitu. Ya. Maka uslubnya, caranya dalam memberi nasihat juga harus bagus, dengan lemah lembut. Ya. Dengan perkataan yang halus, waktunya tepat, tempatnya tepat, dan seterusnya. Harus seperti itu. Kemudian apa? Mau'idhah hasanah itu, mau'idhah itu dianggap hasanah, dianggap baik. Juga apa? Disertai rasa optimis dari yang memberikan nasihat. Yang memberikan nasihat optimis, sangat berharap agar yang diberi nasihat itu mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu yang keempat, pasti orang yang seperti ini akan berupaya terus untuk mendoakan orang yang diberi nasihat. Ya, memberi nasihat bukan karena menggurui atau merasa lebih pandai, tidak. Tapi betul-betul lillah, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut menjadi lebih baik. Maka dia akan selalu mendoakan seperti misalnya hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada Anda, dan seterusnya. Dia akan selalu berdoa seperti itu. Semoga Allah mengampuni dan memasukkan Anda ke surga.
Tidak ada tujuan lain di dalam memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, kecuali mengharapkan kebaikan bagi orang tersebut. Dan subhanallah Bapak Ibu, kalau seandainya mau'idhah kita, nasihat kita seperti itu, subhanallah, pasti akan berujung kebaikan. Minimal walaupun belum berubah 100%, orang tersebut ada tersentuh hatinya walaupun sedikit. Dan itu modal besar. Dan juga paling enggak bagi kita tidak ada rasa penyesalan. Karena memang kewajiban kita itu hanya memberikan nasihat. Kewajiban kita itu hanya menunjukkan jalan kebaikan, bukan memberikan hidayah, bukan untuk merubah kondisi orang. Karena yang bisa merubah kondisi orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, siapapun itu. Makanya Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, paman beliau yang sangat dicintai, nggak bisa. Karena apa? Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Itu tugas kita hanya memberikan nasihat dengan baik, dengan dalil. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah lega kita. Orang itu mau berubah atau enggak, kita enggak ada beban. Beda dengan orang ketika memberi nasihat merasa harus diterima nasihatnya. Itu kalau enggak berubah itu kesel rasanya itu. Iya enggak? Kesel banget itu rasanya itu. Sakit ya. Minta ampun di hati ini kan gitu kan. Sudah bertahun-tahun dikasih nasihat tetap aja kayak gitu. Apalagi yang begitu ada orang dekat kita ini. Itu jengkelin tuh. Tapi kalau kita memberikan nasihat atas dasar lillah, selesai masalah. Lega hati kita. Nah, itu maksudnya dengan al-mau'idhah hasanah. Kemudian terakhir di dalam memberikan nasihat itu wajadilhum billati ahsan, yaitu dengan cara berdebat dengan baik. Jidal. Debat boleh tapi syaratnya dengan baik. Bagaimana jidal itu bisa baik? Yang pertama tentu dengan dalil. Kemudian bukan debat kusir. Memang untuk mencari kebenaran. Dan juga ada kemampuan dari kita untuk berdebat. Kalau enggak, ya enggak boleh. Para ulama mengatakan kalau Anda tidak punya kemampuan berdebat, maka enggak boleh. Karena itu hanya akan membawa keburukan bagi kamu sendiri atau bagi orang lain. Enggak perlu dipaksakan. Karena jidal itu hanya bagi orang-orang yang mampu. Punya dalil, punya kemampuan untuk berdebat, ya. Kemudian punya tujuan yang objektif, yaitu untuk mencari kebenaran. Karena ada juga orang berdebat itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi menang-menangan. Sehingga di akhir debatnya apa yang dia bilang? Kita sepakat untuk tidak sepakat. Nah itulah. Itu orang filsafat sering kayak gitu itu ngomong. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Selesai masalah. Udah. Bubar aja kalau kayak gitu. Ini cara-cara kita di dalam mau'idhah. Jadi saya ulangi, yang pertama, kita ketika memberikan nasihat jangan sampai nasihat itu membosankan. Ya, membosankan bisa dari sisi materi, cara kita bicara, atau dari waktu yang nggak tepat, terlalu sering. Kemudian yang kedua, yaitu dengan uslub tadi, dengan cara tadi, dengan hikmah, bijaksana, kemudian mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik, dan yang ketiga dengan jidal, dengan debat yang baik pula. Dan insyaallah ta'ala, kalau kita sudah melaksanakan itu dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan merubah kondisi kita menjadi lebih baik.
Karena adin an-nasihah, agama itu nasihat. Dan nasihat ini harus dijaga. Karena al-iman yazidu wa yanqus, iman itu juga naik turun. Maka kita juga tidak boleh bosan untuk memberikan nasihat kepada diri kita sendiri dan juga orang lain, terutama orang dekat kita. Tapi dengan catatan apa? Dengan adab-adab yang sudah kami sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja Bapak Ibu pelajaran kita kali ini, sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberkahi kita semua. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, apakah suatu yang buruk melihat orang berdebat tanpa dalil misalnya itu? Ya itu membuang waktu. Ya, waktu itu sangat bermanfaat. Ya, maka jangan kita membuang waktu kita untuk hal yang tidak ada faedahnya. Apa faedahnya kita menonton debat yang itu debat kusir misalnya, debat yang tanpa dalil dari Al-Quran Sunnah, maka nggak ada faedahnya. Untuk apa? Itu hanya membuang waktu kita. Yang kedua lagi Ustaz, kita udah berusaha nih untuk yang bagus untuk menjelaskan atau menerangkan suatu dalam pekerjaan ini, tapi orang lain menganggap itu buruk bagi dia dan bagi kita, dan sikap kita buruk. Apakah kita berdosa Kak? Menjelaskan kepada orang lain tentang sebuah pekerjaan supaya dia lebih paham tentang pekerjaan itu. Posisinya Anda sebagai apa waktu itu? Sebagai pimpinannya atau sebagai hanya sekedar teman atau apa? Yang mengetahui tentang bidang tersebut. Sementara yang kita sampaikan itu mereka harus melakukan pekerjaan tersebut. Berarti tidak ada hubungan anak buah, pimpinan anak buah. Rekan kerja. Rekan saya, ya itu sama dengan mauidhah hasanah. Kita tugas kita hanya memberikan saran sesuai keilmuan kita. Diterima atau enggak ada urusan. Ya. Kita hanya berdoa semoga Anda mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kecuali kalau dia anak buah kita, ya sudah dikasih petunjuk begini begitu, tetap juga nggak bisa. Ya terserah Anda mau memecat atau apa, terserah itu. Ya. Memindahkan tugas ke lebih yang tepat, nah itu terserah. Jadi, kalau dalam konteks dunia kerja ya, sekarang itu kan berbasis digital aplikasi. Nah, ketika seorang itu kita lebih menguasai ilmu dalam artian kita hadir dalam bimtek itu, nah kita sampaikan kepada dia ngeyel, itu kan nantinya berimbas kepada seluruh sub regional di kantor itu, tak? Itu gimana? Ya tentu makanya di dalam mauidhah itu ada hikmah, ada kebijaksanaan, bijaksana. Tepat enggak kita pada saat itu ketika ada pertemuan BIMTEK secara nasional misalnya dari berbagai departemen, pada saat tertentu misalnya itu salah tutornya misalnya gitu ya, pemberi bimbingannya itu salah misalnya, maka kita harus bisa menilai kira-kira ini nanti justru membuat polemik atau enggak. Kalau kita sampaikan di depan umum, kalau membuat polemik maka jangan, cukup kita jumpai secara sendirian dengan orang tersebut, kita sampaikan supaya nanti dia perbaiki pada sesi-sesi berikutnya gitu. Kita udah dibekali semuanya sama tutor. Nah, kita kembali lagi ke dinas kita dengan aplikasi dan digital itu, yang mana kita berkewajiban untuk mempresentasikannya nih kepada kita. Ini kan bukan antara pimpinan dan bawahan, tapi rekan kerja. Ya. Nah, ketika dia ngeyel, ini imbasnya nanti ke semuanya tak gitu. Nah, ini yang terjadi itu gimana tak? Kita udah nasihatin dia, ini polanya seperti ini loh gitu. Tapi dia ngeyel gitu. Ya kita sampaikan sesuai
keilmuan kita dan kedudukan kita. Kalau seandainya kedudukan kita hanya sebagai penyampai, ya kita cukup sampai situ. Saya yang menyampaikan apa yang menjadi hasil dari BIMTEK saya, selesai masalah. Dan kita berdoa semoga kita mendapatkan kebaikan semua, selesai. Akan tapi kalau seandainya pada waktu itu posisi kita sebagai pemegang kebijakan di lembaga tersebut atau pimpinan, maka kita harus memaksa. Ya. Ini yang saya tetapkan, harus dijalankan. Maka di situ kaidah di dalam masalah pekerjaan itu dua. Al-qawi, al-amin. Itu tolong Bapak Ibu perhatikan, ini kaidah baku dalam masalah pekerjaan. Al-qawi, al-amin. Seorang pekerja di level apapun, dia harus punya dua syarat ini. Qawi, amin. Qawi itu qawil akal, pintar dia. Ya, kemudian qawil jism, dia kuat secara jasmani dan dia punya skill yang sesuai dengan keahlian dia, ke bidang dia. Kemudian amin, amanah. Ya. Maka tergantung dari kedudukan kita pada waktu itu. Kalau kita hanya sekedar sebagai penyampai, maka sudah cukup sampaikan. Tapi kalau kita pemegang keputusan, maka kita boleh memaksa. Dan itu malah yang tepat. Itulah bentuk qawinya. Gitu. Kalau kita tidak bisa memaksa, berarti kita lemah, dhaif. Dan juga bagian dari amanah ketika kita memegang sebuah jabatan. Karena sering terjadi sebuah lembaga itu melemah karena pimpinannya lemah. Tidak bisa tegas kepada bawahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, belum ini. Pak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Bagaimana adab kita pada saat kita sedang bicara dengan bicara kita, tiba-tiba ada panggilan yang mendesak yang harus kita jawab. Bagaimana adab kita yang mulia? Ya. Ada pertanyaan? Ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, tiba-tiba ada panggilan telepon. Bagaimana adabnya? Nah, ini sebenarnya tafsil ya. Ada perinciannya luas. Kalau seandainya yang pertama kita dalam rapat, maka sebaiknya HP itu disilentkan semua. Atau dalam pembicaraan penting, maka disilentkan semua. Apalagi dalam keadaan kita sholat, itu bukan disilentkan lagi, di mode terbang. Kalau perlu HP itu jangan dibawalah ke masjid tuh. Kayak nggak bisa lepas dari HP, dari istri aja bisa lepas. Ya enggak, ibu-ibu, bapak ini kalau dari istrinya bisa lepas dia. Tapi dari HP tak bisa, ngapain sih ini? HP mesti harus dibawa terus. Tapi biasanya yang begitu itu memang orang bawah. Kalau bos itu biasanya enggak malah nggak peduli dengan HP. Saya nggak nyindir ya gitu. Saya nggak nyindir. Jadi memang harus ada rinciannya di situ. Kalau pas sholat, mohon maaf ini bapak-bapak, kalau ke masjid tinggallah itu HP itu. Kalau di kantong di mode terbang, dimatikan. Biarin aja nanti ada panggilannya nanti setelah sholat. Pas rapat juga begitu, silentkan, biasakan seperti itu. Sehingga kita konsentrasi dengan pembicaraan yang real. Nah, bagaimana kalau seandainya dalam pembicaraan biasa tiba-tiba ada panggilan masuk, maka kita bilang kepada orang yang sedang berbicara, kita mohon maaf ya Pak, Bu, ini lagi ada panggilan, mohon maaf sebentar. Biasanya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Tapi kita jangan langsung pergi gitu. Nah, itu kurang adabnya kayak gitu. Jadi kita izin, mohon maaf. Atau misalnya kalau ditengok nggak ada pembicaraan yang terlalu penting, kita angkat, mohon Pak Bu, mohon maaf saya angkat sebentar. Ternyata nggak penting, maaf ya, saya lagi ada perlu bicara, nanti lagi saya panggil. Jadi sama-sama enak semua. Ya, harus seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Ini kan berkaitan dengan hadis tentang ayam berkokok di malam hari, Ustaz. Ini kan kita kan diperintahkan untuk berdoa ketika ayam berkokok di malam hari, Ustaz. Ketika malam itu kan malaikat sedang lewat gitu, Ustaz, ya? Iya. Bagaimana menghubungkan hadis ini, Ustaz, dengan kita kan berdoa langsung kepada Allah gitu. Hubungannya dengan malaikat lewat tadi sebagai apa, Ustaz? Karena kan kita tidak bertawasul ke malaikat. Bukan bertawasul pada malaikat. Malaikat itu menunjukkan apa? Ada keberkahan di situ. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang nggak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu adalah makhluk yang nggak pernah bermaksiat, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan justru apa? Para malaikat selalu mendoakan, menyebut-nyebut orang yang selalu berbuat baik. Seperti firman Allah SWT, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seperti itu, bukan karena kita bertawasul malaikat, enggak. Itu menunjukkan ada keberkahan di situ pada saat itu, di waktu itu. Kalau begitu ayamnya kita geliti aja supaya berkokok. Itu ngada-ngada aja kayak gitu itu. Gak usah diada-adain. Itu akal-akalan itu. Mana mau ayam digeliti, atau dipatuk malah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan ya, ini udah menjelang maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi, yang bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab kubur dan azab neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.